Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Saat ini Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus pasal 1 ayat 18 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang yang kudus. Sekali lagi saya bacakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia secara jasmani, kita memiliki kedua mata yang berguna untuk melihat. Kita memiliki sepasang mata yang bisa kita gunakan untuk melihat segala perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat di dunia ini. Sedangkan secara rohani, kita memiliki mata hati untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak kelihatan, bahkan dapat melihat begitu jauh melampaui jarak dan waktu. Memiliki mata rohani yang terang adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita
sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mata hati yang terang dapat dan mampu melihat dalam segala kegelapan. Meski kadang mulut berkata lain, tetapi hati tidak pernah bohong. Orang yang mata hatinya gelap atau rabun, dia akan selalu hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kebohongan, persekutuan, perseteruan, dan dendam. Inilah yang membuat Rasul Paulus menyadari dan melihat bahwa pada saat itu di kota Efesus, jemaat yang ada di Efesus berada dalam kondisi yang suam-suam kuku dalam mengikut Yesus. Ada kalanya mereka percaya kepada Tuhan, namun sangat mudah kembali terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Bahkan juga jemaat banyak yang kecewa kepada Yesus karena mereka merasa bahwa doa yang mereka lontarkan, doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan tidak langsung dijawab atau bahkan tidak terkabulkan. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus mendorong dalam doanya supaya Tuhan Yesus menjadikan mata hati terang agar jemaat dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberikan kepada kita roh hikmat untuk mengenal Tuhan sehingga mata hati terang, tercerahkan untuk memahami keagungan dan kemuliaan Tuhan. Paulus ingin semua orang percaya dan memahami betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Tidak hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman itu sendiri. Sehingga dimanapun, kapanpun kita terus percaya dan mencari Yesus untuk menerangi mata hati kita. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami lebih dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mata hati kita mengacu pada keseluruhan batin kita yang mencakup kecerdasan, emosi, dan kemauan. Dengan kata lain, tidak sekedar kemampuan intelektual untuk memahami atau mengajarkan kebenaran firman. Mata hati yang terang sangat penting bagi setiap orang percaya. Mata hati yang terang akan membuat kisah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita menjadi penuh semangat dan memiliki kekuatan yang selalu diperbaharui sekalipun kita berada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Mata hati yang terang akan membuat segala beban dan ujian hidup akan semakin mudah dan ringan kita selesaikan. Karena fokus hidup kita ditujukan kepada hal-hal yang kekal, yaitu kasih, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil agar mata hati kita terang dan diam
hidup bersama Yesus, membaca firman kebenaran dan melakukannya. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas jalan yang harus kita tempuh bersama Tuhan. Ada banyak berkat yang tersedia bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam terang Kristus supaya mata hati kita terang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mengajari kami supaya kami secara rohani memiliki mata hati yang terang. Kami boleh tahu untuk tetap percaya dan mengikut Engkau. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami boleh hidup dengan penuh kasih. Ya Tuhan Allah Bapa, satu hari ini aktivitas dan kegiatan kami, kiranya Engkau yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.